Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai pengenalan kita mengenai pembelajaran kuliah Learning Management System di Universitas Islam Bandung. Sebelum kita masuk ke dalam Learning Management System, ada beberapa hal barangkali yang penting oleh para peserta ta'aruf pahami. Pertama adalah mengenai definisi ta'aruf itu sendiri. Ta'aruf adalah sebuah proses pengenalan ya berbagai aspek kehidupan di kampus. Itu bukan apa yang bukan sesuatu yang mengarah kepada pacaran yang Islami, karena di dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Nah, lebih jauh mengenai aspek kehidupan kampus, maka ada beberapa hal yang penting oleh saudara ketahui. Pertama, bahwa kampus harus memiliki visi dan misi. Nah, yang pertama, visi itu merupakan cita-cita atau sebuah acuan yang dipakai mau menjadi apa mahasiswa setelah selesai mengikuti proses pembelajaran di suatu kampus. Dan untuk mencapai misi tentu saja harus ada arah yang disebut sebagai misi. Yang kedua, pendidikan tinggi juga harus memiliki orientasi pendidikan. Seperti sudah diketahui bahwa Unisba memiliki orientasi pendidikan menghasilkan sarjana yang berciri 3M, mujahid, mujtahid, dan mujadid. Yang ketiga, Anda juga harus mengenal disiplin ilmunya melalui fakultas dan program studi yang tersedia di perguruan tinggi tersebut. Yang keempat, juga Anda harus mengetahui profil lulusan, yaitu di mana saja atau pada bidang apa saja lulusan Universitas Islam Bandung telah memberikan kontribusi nyata terhadap produktivitas, peningkatan produktivitas negara ini. Yang berikutnya adalah kurikulum. Untuk menghasilkan lulusan tentu saja harus ada sebuah struktur yang jelas mengenai bagaimana proses pembelajaran dilakukan dari mulai masuk sampai saat yang disebut sebagai kurikulum. Dari kurikulum akan terlihat bagaimana cara membelajarkan subjek-subjek yang menjadi pembahasan di dalam suatu disiplin ilmu. Lalu kemudian tentu saja untuk aktivitas pembelajaran harus didukung oleh sarana dan prasarana. Dan terakhir juga harus dikenal lingkungan fisiknya, sosialnya, suasana kejiwaannya, intelektual, dan spiritualnya. Nah, ini adalah aspek-aspek kehidupan kampus atau perguruan tinggi yang penting dikenali oleh mahasiswa baru. Nah, bagaimana resep sukses di sebuah perguruan tinggi atau kampus? Yang pertama, Anda harus memahami definisi mahasiswa. Maha itu artinya tetapi cenderung juga lebih berfokus kepada kemandirian. Jadi yang bernama maha itu adalah bisa melakukan sendiri tanpa harus diatur atau mengikuti suatu aturan yang telah ditetapkan oleh orang lain. Bahkan cenderung membuat sebuah aturan yang lebih mudah, lebih sederhana, dan bisa meningkatkan kesejahteraan khususnya dirinya, umumnya masyarakat yang ada di sekitarnya. Sementara siswa adalah seseorang yang melakukan aktivitas belajar. Sehingga kalau kita gabung, mahasiswa ini adalah seorang yang melakukan aktivitas belajar yang mandiri. Yang mandiri di mana dalam melaksanakan aktivitas belajarnya ini tidak selalu bergantung kepada instruksi yang disampaikan oleh dosennya, tetapi dia menggali lebih
jauh lagi apa yang menjadi kebutuhannya di masa yang akan datang. Sehingga dengan demikian, mahasiswa harus memiliki ciri satu, harus memiliki karakter yang khusus. Sehingga jika Anda lulus menjadi sarjana, Anda harus memiliki sebuah karakter atau guardian of value. Karena dia memiliki sebuah karakter yang khusus, maka dia juga bisa menjadi agen perubah di masyarakat. Karena dia memiliki sebuah ilmu yang sederhana, mudah dilaksanakan, dan bisa meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, dia memiliki etika dan perilaku yang bisa menjadi panutan masyarakat. Yang keempat, dia bisa menjadi pengendali dari peri hidup di masyarakat. Dan yang terakhir, dia memiliki mental yang kuat. Di aspek atau karakteristik mahasiswa yang pertama, dia memiliki karakternya di mana dia dalam cara berpikir dan cara bekerjanya adalah menggunakan sebuah ilmu, lalu kemudian dia mengimplementasikan ilmunya guna mengubah cara berpikir dan cara bekerja masyarakat. Sehingga untuk mengubah itu dia harus memiliki etika dan perilaku yang menjadi panutan masyarakat sehingga bisa mengendalikan pola kehidupan di masyarakat. Dan yang terakhir, untuk mendukung yang keempat itu dia harus memiliki mental yang kuat atau mental baja. Nah, kita coba lihat sekarang. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran di perguruan tinggi. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan ini dikemukakan oleh pada visi United Nations of Education, Social and Cultural Cultural Organization atau UNESCO, sebuah lembaga pendidikan sosial dan budaya di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka mengemukakan bahwa masyarakat yang dihasilkan dari sebuah lembaga pendidikan pada abad 21 harus memiliki minimal 4 ciri. Yang pertama, learning to know. Dia harus memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Yang kedua, learning to do. Dia harus bisa menerapkan apa yang dia tahu ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, learning to be. Ilmu yang dia miliki itu menjadi cara berpikir dan cara bekerjanya, menjadi ciri dirinya melalui cara berpikir dan cara bekerja. Dan yang keempat, ilmu yang dimilikinya harus bisa didiseminasikan atau dikerjasamakan atau dikomunikasikan dengan disiplin ilmu yang lain sehingga bisa membentuk suatu keilmuan yang baru bersama dengan orang-orang yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda dengan dia. Jadi 4 hal ini yang dikemukakan oleh UNESCO sebagai ciri. Unisba mencoba untuk mengimplementasikan keempat ini mulai dari learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Nah, ini adalah sosok yang menjadi tantangan kita di abad 21 di mana pada abad 20 itu pola pembelajaran di perguruan tinggi lebih pada 3R, yaitu reading, writing, dan arithmetic. Sekarang sudah mulai harus dirubah menjadi critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Kenapa? Karena terjadi suatu perubahan lingkungan ya, yang mempengaruhi kepada pendidikan. Lingkungan apa? Lingkungan bekerja, lingkungan pasar, dan lingkungan ekonomi. Sehingga kita mencoba lingkungan pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh faktor pertama, learning environment. Ya, pasar bekerjanya
lalu kemudian professional development, keterampilan yang harus dimilikinya. Berikutnya adalah curriculum and instruction, bagaimana kurikulum itu bisa mengikuti kebutuhan perkembangan lingkungan pasar, dan bagaimana cara menilai dan menetapkan standarnya. Nah, untuk itu semua, maka mahasiswa di abad ke-21 ini harus memiliki kemampuan, keterampilan kehidupan atau life skill dan life career yang dipadukan dengan penguasaan information media and technology skill untuk menjadikan dia memiliki berpikir kritis, mampu menyampaikan hasilnya pada orang lain, mampu bekerja sama, dan memiliki kreativitas. Nah, untuk itu semua, maka di perguruan tinggi mengakomodasi 4C sebagai ciri dari pendidikan tinggi di abad yang ke-21, maka Anda harus memiliki strategi belajar. Strategi belajar yang dikemukakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia adalah melalui Satuan Kredit Semester atau dikenal dengan SKS, yang memiliki arti aktivitas belajar dalam satuan minggu per semester. Sementara satu SKS sendiri memiliki arti 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester, di mana memiliki komponen 50 menit tatap muka, 50 menit melaksanakan tugas atau praktikum terstruktur, dan 60 menit belajar mandiri. Sehingga kalau Anda belajar atau mengambil suatu mata kuliah di mana di sana tertera ada batasan mata kuliah tersebut harus atau memiliki batasan 2 SKS, maka Anda harus melaksanakan pembelajaran sebanyak atau selama 320 menit per minggu atau sekitar 5 sampai 6 jam di dalam satu minggu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk tadi bahwa kuliah tatap muka semua di dalam pembelajaran sekarang menggunakan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa harus lebih aktif daripada dosennya. Jadi peran mahasiswa di kelas maupun di luar kelas adalah 70%, sementara dosen adalah 30%. Sehingga pada tugas itu juga akan lebih berfokus kepada bagaimana menciptakan kompetensi mahasiswa, mengembangkan kemandirian, dan bekerja sama dengan kelompok di luar keilmuannya. Dan yang terakhir adalah kegiatan mandiri, di mana Anda harus mengembangkan long life learning, Anda memiliki kecakapan untuk belajar sepanjang hayat, serta bekerja sama dan berkomunikasi dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, ini adalah bentuk pembelajaran di Unisba yang masih berlaku. Pertama adalah traditional learning, jadi Anda bertemu di kelas. Yang sekarang karena adanya pandemi dan program kampus merdeka, kita mengembangkan dua hal. Pada kondisi normal, atau artinya mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir, kita akan melaksanakan yang namanya blended learning atau hybrid learning, kombinasi antara pembelajaran virtual dan tatap muka di kelas. Atau jika pandemi ini belum bisa berakhir, maka kita akan melaksanakan virtual learning class dengan pertemuan virtual sinkronus menggunakan software Zoom atau Big Blue Button yang kita integrasikan dengan learning management system Moodle, juga asinkronus, artinya berdiskusi tanpa bertatap muka.
Baik, kita akan masuk ke dalam bentuk atau pengelolaan pembelajaran di e-learning Universitas Islam Bandung. Learning Management System merupakan software yang dipakai untuk mengelola aktivitas pembelajaran yang berupa interaksi melalui sumber belajar oleh dosen kepada mahasiswa atau sebaliknya mahasiswa kepada dosen. Di samping itu, Learning Management System juga akan memonitor, mengevaluasi, dan menilai kegiatan serta menyimpan hasil daripada pembelajaran tersebut. Di Unisba, software atau teknologi informasi yang dipakai untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran termasuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menilai, dan mengevaluasi serta menyimpan hasil belajar yang dilaksanakan dengan uh, teknologi informasi yang bernama Moodle. Nah, pada Moodle, aktivitas yang dilakukan itu adalah pertama, dosen mengunggah modul, lalu kemudian mahasiswa itu membaca modulnya. Setelah membaca modul, dilakukan aktivitas diskusi melalui forum untuk melihat wawasan atau pengetahuan sejauh mana pengetahuan mahasiswa setelah membaca modul. Selanjutnya, dosen akan memberikan asesmen penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa, penilaian awal terhadap hasil mahasiswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat melalui kuis. Dan yang terakhir, dosen akan memberikan penilaian mengenai apakah mahasiswa sudah mencapai kompetensi yang diharapkan dengan menggunakan tugas. Nah, pada bagian forum kita juga bisa, tadi di awal dikemukakan ada kuliah sinkronus dan asinkronus. Nah, untuk melaksanakan kuliah tatap muka di dalam virtual, kita bisa menggunakan sebuah software yang bernama Zoom atau Bimbel Button kuliah virtual yang bisa dilakukan di forum. Sementara apabila pertemuannya asinkronus, bisa menggunakan fasilitas menu forum berupa diskusi antara mahasiswa dan dosen yang bisa dilakukan pada waktu yang berbeda. Baik, tampaknya untuk pengenalan pertama pemanfaatan LMS Learning Management System di Universitas Islam Bandung sudah dituntaskan. Kita akan bertemu lagi pada demonstrasi menggunakan Learning Management System sebagai pengetahuan awal kepada para mahasiswa yang mengikuti ta'aruf di Universitas Islam Bandung tahun akademik 2020-2021 pada bagian yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.